Wajar jika timbul dugaan munculnya poros baru yang terdiri dari Anies, JK, dan Bahtiar Nasir pada tahun 2024. Poros yang bisa saja nanti didukung oleh partai politik yang memungkinkan Anies nyapres. Sudah jadi bakal capres Nasdem kan? Apakah poros ini bakal menjadi poros pengusung khilafah? Ini yang kita takutkan dan harus diwaspadai. Kita serahkan pada aparat kepolisian untuk menindaklanjuti. Jangan sampai lengah. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Kedekatan Anies Baswedan dengan kelompok-kelompok agamis radikal dan pengusung khilafah sudah jadi pengetahuan umum. Mereka inilah yang berhasil menghantarkan Anies memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Sehingga Pilkada DKI 2017 dicap sebagai yang terburuk dalam sejarah karena dinodai isu SARA. Yang mana yang pernah saya sebarkan, Mas Aiman, itu ya penyebarannya. Dan itu saya kira juga saya nggak terlalu yakin. Banyak. Enggak Mas, karena kan banyak itu. Publik yang menilai. Kita lihat aja itunya. Dan saya nggak tahu mungkin yang yang sama Mas Guntur itu nggak salah. Yang kalau yang itu saya nggak. Bahkan Anies tanpa malu-malu kembali menegaskan unsur SARA ini dengan menyebut kata pribumi dalam pidato perdananya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Seakan menarik garis bahwa lawan politik yang dikalahkannya adalah bukan pribumi, bukan orang Indonesia. Ini politik identitas, bukan? Kedekatan Anies dengan kelompok-kelompok yang gampangnya kita sebut saja dengan kadrun, diteruskan Anies dengan setia. Ketika Rizik Syihab kabur ke Arab Saudi, Anies tetap setia menghadiri acara milad FPI. Bahkan ketika Rizik kembali ke Indonesia, Anies termasuk orang pertama yang mengunjungi Rizik di rumahnya di Petamburan. Ketika pemerintah mengumumkan pembubaran FPI dan dinyatakan sebagai ormas terlarang, beberapa video diputar sebagai bukti bahwa FPI mendukung ISIS. Dalam satu video dengan jelas, Rizik menyebut bahwa ISIS punya cita-cita yang mulia, yakni menegakkan khilafah Islamiyah. Tidak ketinggalan, Rizik menyatakan tidak mau bermusuhan dengan ISIS. Sedangkan di video lain terlihat anggota FPI mendukung baiat massal ISIS di Makassar. Ini bukti yang tak terbantahkan. Mau jungkir balik gimana, juga tidak akan bisa menghapuskan jejak digital super valid ini. Video ini sudah beredar di masa Pilkada DKI Jakarta 2017. Masa Anies tidak tahu ya? Tetapi Anies sendiri memang tidak pernah memberikan sikap tegas terhadap radikalisme. Ketika semua orang ribut-ribut dengan upaya para pengusung khilafah yang hendak mengganti dasar negara Pancasila, Anies hanya mingkem. Kedekatan Anies dengan kelompok kadrun pengusung khilafah ini berusaha dibantah. Bahkan oleh seorang pengamat politik, Deddy Kurnia. Deddy menyebut bahwa tuduhan bahwa Anies dan pendukungnya adalah pro khilafah dan politik identitas itu omong kosong. Bagaimana mungkin Anies dianggap pro khilafah? Sementara dia hasil didikan barat katanya. Mungkin pengamat ini lupa bahwa Anies sendiri yang nampak sekali masih saja memakai politik identitas. Misalnya seperti memakai Stadion JIS, kebanggaannya itu sebagai lokasi sholat Id. Atau kehadirannya dalam milad FPI. Pernyataan pengamat politik itu dirilis dalam berita tanggal 15 Mei 2022. Dan beberapa hari kemudian, tanggal 8 Juni 2022, sekelompok massa yang menamakan diri sebagai Majelis Sang Presiden mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024. Mereka ini ternyata berisi ex-HTI, ex-FPI, dan ex-narapidana terorisme. Bahkan, atribut bendera HTI sempat berkibar di acara itu, yang akhirnya diturunkan oleh panitia katanya. Di media, foto atribut HTI itu terlihat dengan jelas. Mau dibantah gimana? Lawang pendukungnya jelas-jelas ex-HTI. Di sisi Anies selalu ada Yusuf Kala.
politisi senior yang juga sudah kita ketahui peran besarnya dalam pengusungan Anies di Pilkada DKI dulu. Nah, mereka berdua tanpa berusaha mendukung pembelaan si pengamat politik tadi, dengan cueknya menghadiri acara silaturahmi dan musyawarah nasional atau MUNAS Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia atau JATI pada Jumat tanggal 17 Juni lalu. Sebentar, ada lagi lucunya. Lucunya, kehadiran Anies di acara ini hampir bertepatan dengan diumumkannya nama Anies oleh Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, sebagai bakal capres pilihan Nasdem nomor urut 1. Sementara 2 hari sebelumnya, Surya Paloh bicara tentang kesatuan bangsa, serta menegaskan bahwa Nasdem tidak mau terjebak politik identitas. Anies bersama JK malah ke acara silaturahmi Jati yang disebut dihadiri oleh para ulama dan tokoh muslim. Siapa tokoh publik yang ikut dalam acara Jati ini, yang juga merupakan alumni dari Timur Tengah? Tidak lain adalah Ustadz Abdul Somad atau UAS, yang hadir secara virtual. UAS bicara dan memamerkan dukungan politik yang dia berikan pada beberapa kepala daerah. Sementara itu, menyambut kehadiran Anies, Ketua Dewan Pembina Jati memuji Anies yang katanya terus melambung tinggi. Besoknya, hari Sabtu, tanggal 18 Juni, Bahtiar Nasir terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Jati periode 2022 sampai 2025. Bahtiar Nasir ini pernah menjabat sebagai Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau GNPF MUI. Pada tahun 2019, dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencucian uang dengan tindak pidana asal pengalihan aset sebuah yayasan. Yayasan itu disebut menampung dana untuk aksi bela Islam 411 dan 212. Pihak kepolisian waktu itu mengungkap adanya indikasi pengiriman dana dari GNPF MUI ke Turki. Dan menurut media asing di Suriah, dana itu terkait dengan ISIS. Kasus ini terakhir diberitakan di media pada akhir tahun 2020, di mana status Bahtiar Nasir masih menjadi tersangka. Namun hingga kini belum ada update terbaru. Yang ada dan sekarang beredar di media sosial adalah sebuah video yang berisi pidato Bahtiar Nasir. Dia menyebut bahwa pada tahun 2024 akan lahir pemimpin baru dan Khilafah Islamiyah akan berdiri. Bahkan, Bahtiar mengutip laporan Menteri Pertahanan Amerika Serikat yang menyebut bahwa Khilafah Islamiyah akan berdiri pada tahun 2025. Dalam kata sambutannya, sesudah terpilih menjadi Ketua Umum Jati, Bahtiar Nasir menyebut bahwa kedepannya kerja Jati semakin berat. Salah satu targetnya adalah ekspansi kepengurusan wilayah di seluruh Indonesia. Memang ini sebuah organisasi yang diklaim sebagai wadah alumni. Namun kalau dicermati kemunculannya saat ini, ketika tahapan pemilu 2024 sudah mulai, kita pun bisa menebak arahnya kemana. Bahkan netizen sudah mulai mengendusnya. Dari sisi Anies dan JK, jaringan organisasi ini bisa dipakai sebagai sarana kampanye. Apalagi menjelang habisnya masa jabatan Anies pada Oktober nanti. Sedangkan dari pihak organisasi yang diketuai oleh pengusung khilafah itu, maka bisa diduga dan ditakutkan bahwa organisasi ini menjadi jaringan para pengusung khilafah. Bukannya juga ada ya video bukti bahwa Ustadz Abdul Somad juga pengusung khilafah dan UAS menjadi salah satu aktivis Jati. Klop lah kan? Wajar jika timbul dugaan munculnya poros baru yang terdiri dari Anies, JK, dan Bahtiar Nasir pada tahun 2024. Poros yang bisa saja nanti didukung oleh partai politik yang memungkinkan Anies nyapres. Sudah jadi bakal capres Nasdem kan? Apakah poros ini bakal menjadi poros pengusung khilafah? Ini yang kita takutkan dan harus diwaspadai. Kita serahkan pada aparat kepolisian untuk menindaklanjuti. Jangan sampai lengah. Selalu dari Kura-Kura.